Ah, kita nggak boleh kayak gitu. Oke, gimana Kang Doni? Menurut Kang Doni? Emang non sih jauh banget Nubia tuh. Saya nanya ke Kang Doni. Oh Nubia. Heeh. Kan Kang Doni nanya sama saya. Hmm, Katanya yang diharamkan itu apa? Nikah yang bagaimana gitu kan? hmm. Yang diharamkan itu. Oh iya, Nah, iya, coba jelaskan. kan orang nanya kamu ada eta pertanyaan na. Pertanyaan kan saya nanya ke Kang Doni. Kang Doni, kalau nikah antara dua insan manusia yang berbeda agama, misalkan Muslim dengan non-Muslim, nah Heeh. itu diperbolehkan apa enggak? Boleh. Menurut pemerintah agama boleh. Menurut Men- pemerintah boleh. Kalau men- secara agama bagaimana? saya tuh nggak tahu ya ngaji saya tuh kadang saya sering ikut ngaji tapi Ya. kadang-kadang poho teh mah. Heeh. Saya tuh pernah ngadenge cenah Heeh. eh, yang diperbolehkan tuh ketika laki-laki muslim menikahi wanita non muslim. Dan Tapi mengajaknya heeh. ada keterangan Heeh. wanita non muslimnya ini Bisa. ahlul kitab. Nah, orang Mas, teh teu nyaho ahlul kitab teh nu kumaha. maksudnya alur kitab apa? Kan banyak. Kan lamunna istilah mah teuing bener teuing teh kan. Heeh. Agama samawi kan Islam, Yahudi, jeung Kristen dah. Itu alur kitab. Gae tah. Cenah, Kan eta non muslim orang di luar Islam. kan eta bagian di ahlul kitab, agama Heeh. samawi teh ya. Tapi mana menganut naon? Hah? Mana menganut naon? Maksudnya Iya menganut naon mana? Kepercayaan naon? lain Islam, Non muslim. heeh, Terus nikah jeung muslim. jeung muslim. Syaratna lalakina Islam. Syarat Cenah, lalakina saya Islam, dengar kayak gitu tapi katanya perempuannya boleh. non muslim. Iya, Ah, kata siapa? katanya boleh. Apa dalilnya? Mangtong nanyakeun dalil orang kiai lain, ustad lain atau nanyakeun sing bener atuh. Nah, jadi lanjut ke pertanyaan yang tadi dijawab Heeh, Mang Ade. heeh. Yang haram menikah tuh apa? Ya yang pertama secara dipaksa itu nggak diperbolehkan, Heeh. haram secara terpaksa. Terus menikah dengan memandang Naon? memandang harta itu nggak diperbolehkan. Kecek kata siapa? Yang yang pertama itu yang harus dilihat kan pertama agamanya, Heeh. Kan kedua, berarti boleh dong kedua harta. keturunannya. Harta kalau kita menikah dengan berpandangan harta, insya Allah tidak akan berkah Kang. Makanya itu tidak diperbolehkan. Bukannya sebagian ulama itu sebenarnya tidak diperbolehkan menikah karena dengan melihat dengan harta, ya kan Kang? Heeh. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, yang berbeda agama itu menikah dengan di luar agama kita. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kalau misalkan kita mau menikah dengan luar agama, ya kita untuk bisa meyakinkan, bisa membawa pasangan kita menjadi mualaf. Nah, itu luar biasa gitu kan. Oh, jadi dengan tujuan misi dakwah ya kan, Misi dakwah. untuk mengajaknya ke dalam Islam tadi. Iya, insya Allah Tapi kan. bukannya tiada paksaan untuk beragama kan? Bukannya memaksa, bukannya memaksa Kang. Dalam Islam nggak ada paksaan. Terus tadi gimana biar si istri kita mau masuk Islam? Ya sedikit demi sedikit kita kenalkan agama Islam itu begini, begini, begini. Semua agama memang mengajarkan kebaikan, ya kan Kang? Mm-mm. Iya, tapi ya kita arahkan dengan sungguh-sungguh bahwa agama Islam itu kita perkenalkan lah. Agama Islam itu gini gini gini, gini gini gini. Ya pertama-tama eh, kan ada kisahnya tuh Kang. Kisah nanti mang. Ya, kisah zaman Nabi dulu tuh, Kumaha? kisah zaman Firaun ya kan. Ada banyak kisahnya. Mungkin itu kisah itu kita bahas di episode yang lain Kang. Heeh. Karena masih banyak waktunya gitu kan. Tapi Nggak ya, cukup hari ini. oke. Tapi mang tadi tetap teka jawab kurang teh. Gimana tuh? Apa perbedaan mang Ade nikah dari segi ibadah kita sebelum menikah dan sudah menikah? Dari segi ibadah, Ibadah makin semangat kah? ya alhamdulillah Kang. Setelah kita menikah, ibadah kita alhamdulillah Allah memberikan rahmatnya gitu. Sebagai suami kita terlepas dari kita manusia biasa, semenjak menikah ini Kang, kedewasaan kita bertambah, ya Rokaat bertambah.
Rakaat insya Allah bertambah. Bid'ah mang. Wah, kata siapa bid'ah? Bid'ah, bid'ah. Kata siapa yang bisa ngomong bid'ah? Emang guys sholat zuhur genep rakaat. Genep salat duhur genep rakaat, emang udah genep rakaat. Zuhur. Zuhur ya udah genep rakaat. Urang mah 8. Bisa 8 maksimal 8 bisa. Tuh, aliran naon, Mang. Sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2, salat zuhurnya 4. Mang tipe ada orang ngaributkeun rakaat salat, orang leuwih tertarik nanya. Mang, kumaha salat na jero hate? Mang, tadi kumaha? Soal salat dalam hati itu gimana? Lebih baik hati kita salat tapi raganya enggak atau raganya salat hatinya enggak, Mang Tani? Lebih baik raganya sholat, hatinya juga ikut sholat. Masya Allah. Tapi kenyataannya emang dilakonan teh kumaha atuh? Ya karena kalau saya sih karena sholat raga masih bolong-bolong, ya minimal lah ingatlah sama Tuhan kita. Masya Allah. Jadi minimal kita nggak lupa tiap harinya. Jadi- Daripada kita sholat raga enggak, ingat juga enggak, Udah parah lebih namanya. parah. Minimal mah sholat Jumat kayaknya minggu sekali. Bulan sekali. Bulan sekali. Demi menghindari kafir. Mang, terus perbedaan Mang Tony ya setelah menikah dan sebelum menikah perbedaan tuh. Ya pasti aya lah Kang. Naon tah? Dari awal jadi lebih terarah lah, hidup tuh jadi punya tujuan lah. Nah, tujuannya naon Tujuan tah? hidupnya Keluarga. membangun keluarga yang harmonis, lebih memikirkan apa kedepannya. Kalau waktu bujangan kan kita pikirannya masih pendek lah, kita nggak mikirin jangka panjang. Tapi setelah perbedaannya, kalau setelah udah menikah itu pasti kita mikirin kedepannya itu mau bagaimana, Ya anak kita jadi apa anak kita gitu. mau jadi apa. Jadi kita harus mikirin buat tabungan masa depan gitu. Kalau sebelum menikah itu lebih nggak kepikiran lah. Mabuk tiap hari gitu ya. Dan itu aja dari saya Kang. Tapi Mang, Lanjut ke Kang Ade. enggak, Mang. Saya mau nanya Mang, misalkan ya anak Mang Tony ya boga cita-cita ya. Cita-citana teh nu teu kaharti gitu jadi gamers dibikeun moal teh. Jelas malah Kan gamers enak loba duitna, Mang. mal lebih, walaupun orang sebagai orang tua belum bener lah, Heeh. tapi nya orang ngajarkan ke anak-anak orang mah supaya jadi lebih baik. Minimal lah harapan orang mah anak-anak Jadi orang naon? teh minimal jadi minimal pesantren lah, lebih tahu lagi, lebih mendalami agama daripada di Tapi misalkan nih Mang, budak Mang Tony teh ibadahna jago ya, ilmu tajwid tareh segala rupa ngolotok lah. Tapi Mang dihadapkan dengan baturan-baturan teh nu dunia we ketik-ketik ieu ngomongkeun gaji lah, ketik-ketik ngomongkeun cita-cita lah, ngomongkeun ngabandingan harta benda tah. Nah, Mang Tony itu memfasilitasi eta kumaha? Karena kan pada akhirnya anak Mang Tony kan bakal berbaur jeung jelema-jelema eta oge mah. Bergaul sih boleh sama siapa aja, tapi kan udah jaga jarak lah istilah nama. Karakter Jaga oge- diri karakter supaya oge diperkuat. membangun akhlak yang baik tuh kumaha da naon nanti tengah teh mau naon. Maksudnya bener akhlaknya dijaga terus karakternya diperkuat sehingga jadi manehna teh teu pengaruh. Kan lamun aya kan jelema maksudnya kan sebutlah si A teh kadang-kadang urang lupa ketinggalan nih jeung baturan urang sedih. Padahal mah urang oge loba katinggalan maksud baturan urang nyampe ieu tapi urang jadi ieu keneh. Jadi kuncina Mang, jadi mau ngalepaskeun budakna jadi gamer Moal intina mah. sina mendalami agama. Meureun Mang tadi mah hayang budak teh jadi ustad beureun teh. Ya ente oke sih, minimal jadi
mulia aing mah boga tujuan bisa hidup membantu teh. orang-orang yang terjolimi. Aduh, Robin Hood bang. Nah, terus mang ek nanya ya mang. Pesana ya ke jelema-jelema nu aing mah sieun kawin teh maksudnya. Terus mungkin manehna pernah kecewa oge mang, maksudnya pernah dikecewakan gitu maksudnya sehingga Curhat. ente misalkan orang mau baturan gitu ya, mau baturan misalkan kos gitu ya misalkan pernah dikecewakan sehingga manehna teh ke menuju eta teh sieun urang. Nah, kumaha tah mang pesana mang? Apa kudu yakin wae kah atau eta kudu dipertimbangkeun oge gitu. Pesana masa lalu itu jangan diingat-ingat karena yang lalu udah berlalu ya, tapi kita harus memikirkan masa depan. Masa depan itu kita mau gimana, masa mau gini-gini terus nggak ada perubahan. Masa Kang Doni mau hidup sendiri, Iya sih. nggak mau menikah, terus nanti kalau sakit gimana, siapa yang ngurusin? Karena BPJS. Kan emang BPJS bisa mengcover semuanya, nggak ada yang nungguin. Bener sih. Jadi pesannya BPJS itu hanya bisa mengcover keuangan, tapi lamun gering, oh nungguan. Pesan moral apa enggak? Guys ya, orang iya bisa jadi tilu video ya. Ini terakhir ya Mang Ade ya, Mang Ade. Mang Ade, tanya naon nih Mang? Capek ngomong, tapi bisa ngomong. Bang, lamun viral mah gagah Mang. Mang Ade. Iya Kang Doni, ada yang Nah. bisa dibantu Kang Doni?